Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Al-Ghifari, NIM 2104695 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi nilai tugas sejarah Indonesia kuno tentang peninggalan sejarah Indo-Buddha yang ada di daerah sekitar. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Randus Zafri MPD dan Ibu Hera Astuti MPD. Jadi judul pendeskripsian saya saat sekarang ini adalah tentang Candi Padang Ronco. Di antara sungai-sungai besar yang mengalir di Sumatera, Batanghari merupakan sungai yang mempunyai perjalanan sejarah yang amat panjang. Sungai ini merupakan sungai terpanjang yang masuk sampai ke daerah pedalaman Sumatera Barat, sampai ke wilayah Jambi sebagai hilirnya. Di sepanjang Sungai Batanghari, di wilayah Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat, banyak ditemukan situs-situs purbakala hasil peninggalan Kerajaan Melayu Damastraya yang pernah berdiri pada abad ke-13. Situs-situs tersebut adalah situs Pulau Sawah, situs Padang Ronco, situs Awang Maumbiak, dan situs Padang Lawas yang memanjang dari hulu ke hilir pada radius 8 km. Salah satunya adalah Candi Padang Ronco, merupakan salah satu situs yang berada di aliran Sungai Batanghari. Letaknya agak ke dalam pada sebuah jorong atau biasa disebut kampung, yaitu Selangse. Lingkungannya masih cukup alami dengan vegetasi tumbuhan yang bervariasi, serta kondisi geografis yang sedemikian rupa dengan dikelilingi oleh sungai dan bukit-bukit dengan jenis satwa yang masih liar, memberi pesona tersendiri yang sekian membuai siapapun yang mengunjunginya. Perjalanannya untuk menuju ke lokasi kurang lebih membutuhkan waktu 4 jam dari ibu kota provinsi. Kemudian menyeberangi Sungai Batanghari dengan menggunakan perahu. Dilanjutkan dengan jalan kaki sekitar 1/4 jam. Malamnya kita di kampung Sungai Langsat. Suasananya cukup hening, hanya terdengar suara-suara binatang malam hari hingga menjelang subuh. Secara administratif, situs Candi Padang Ronco terletak di Jorong Selangse, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat. Candi Padang Ronco pernah tercatat dalam laporan Westenek KC, seorang kontroleur berkebangsaan Belanda, tahun 1938. Kemudian candi ini ditemukan kembali oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Batu Sangkar atau sekarang BPCB ini pada tahun 1992 atas informasi dari salah seorang penduduk Selangse. Oleh masyarakat disebut dengan Candi Padang Ronco. Kala itu sejak tahun 1993 sampai 1996 situs Padang Ronco terus dilakukan ekskavasi oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Batu Sangkar bekerjasama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Dari hasil ekskavasi tersebut telah terbuka 4 buah struktur candi yang semuanya terbuat dari bata yang kemudian diberi nama Candi 1, Candi 2, Candi 3, dan Candi 4. Candi Padang Ronco 1 merupakan candi induk dengan ukuran 2 x 1 meter x 21 meter dengan ketinggian struktur sekitar 90 cm dan pada bagian tengah sekitar 3 meter. Bangunan induk ini mempunyai tangga masuk pada keempat sisinya dengan orientasi barat daya timur laut. Ya, candi yang kedua merupakan candi yang terbuat dari konstruksi susunan bata berdana bujur sangkar berukuran 4,40 x 4,40 meter. Tinggi bangunan yang masih tersisa saat sekarang ini adalah 1,28 meter. Pintu masuk dan tangga menjadi arah hadap terletak di sisi barat sehingga bangunan tersebut berorientasi kepada barat daya dan timur laut. Candi yang ketiga merupakan bangunan terstruktur bata berdana bujur sangkar terdiri dari 3 undakan. Undakan pertama terletak paling atas berukuran 2 x 2 meter dengan tinggi bangunan yang masih tersisa terletak di bagian selatan terdiri dari 7 lapis bata. Sedangkan Candi Padang Ronco masih berupa reruntuhan sudut-sudut belakang. Candi Padang Ronco 2. Di situs ini juga ditemukan parit kuno yang mengelilingi candi dari arah barat menyambung ke utara dan berakhir di sisi timur. Kedua ujungnya bermuara ke Sungai Batanghari.
tetapi ujung-ujung ini sudah hampir rata dengan permukaan tanah, sehingga sulit dikenali lagi. Sementara parit sisi utara Lati masih dapat dikenali, sekalipun sebagian sudah menjadi jalan kerbau, tetapi baik parit maupun tanggulnya relatif masih baik. Jarak antara kedua ujung parit membujur utara ke selatan kurang lebih 1000 meter, sedangkan panjang ke arah utara berkisar 2000 meter. Di sebelah utara parit bertemu membentuk sudut membujur timur dan barat. Parit sebelah timur menembus kolam yang sekarang menjadi sawah penduduk membujur barat laut dan tenggara, disebut sawah Tabe. Pada awalnya sawah ini adalah rawa, yang kemudian dimanfaatkan untuk pesawahan dengan lebar sekitar 2-40 meter. Di ujung tenggara kolam bercabang utara dan selatan membentuk huruf T. Di lokasi ini terdapat parit yang mengarah ke timur menuju Bukit Giring, yang tingginya kurang lebih 176 cm di timur jorong Kotol Lamo di tepi kelokan Sungai Batanghari. Secara umum, lebih parit antara 4-8 meter dan kedalaman 1-5 meter. Jadi Padang Ronco telah menjadi saksi peradaban masa lalu. Sungguh menarik memang menelusuri secara mendalam tentang detail yang ada dari bukti-bukti ini. Tidak hanya Candi Padang Ronco, namun ada juga Candi Pulau Sawah, yang keduanya dianggap sebagai fondasi dalam mengungkap riwayat masa lalu di daerah tersebut. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.